Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 28 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Ibrani pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami, semakin kami mengenal pribadi Tuhan dan pengenalan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Tuhan yang menuntun kami untuk kami dapat memahami serta dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibrani pasal 12, bahan perenungan di ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fokus berarti berkonsentrasi terhadap aktivitas yang tengah dilakukan. Untuk berkonsentrasi pada satu hal, kita harus menyingkirkan dua hal yang lain. Saat kita mengatakan ya kepada satu hal, kita harus mengatakan tidak pada hal yang lain. Fokus sangat penting dalam melakukan segala sesuatu. Semua orang yang berhasil mewujudkan cita-citanya pasti sangat fokus. Mereka menerapkan fokus itu bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan rohani, kita perlu berfokus pada hal-hal yang membangun iman. Sekali lagi, di dalam kehidupan rohani, kita wajib dan perlu berfokus pada hal-hal yang membangun iman. Firman Tuhan hari ini mengajarkan pada kita untuk berfokus pada Yesus. Ada perkataan firman bacaan hari ini, mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berbunyi, let us keep our eyes fixed on Jesus. Semua aspek di dalam kehidupan kita seharusnya berfokus pada apa yang dilakukan Yesus. Mulai dari cara ia berpikir, bagaimana Yesus berasa, hingga perilakunya setiap hari. Seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam salah satu syarat untuk menjadi muridnya, yaitu mengikuti dia. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus memiliki fokus. Kita bergumul, melawan, dan menjauhi dosa. Ayat yang keempat memberikan penjelasan demikian. Tentunya kita bergumul dan menjauhi dosa agar kita dapat mengikuti Yesus dan berjalan dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dengan berfokus pada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat yang luar biasa. Ketika seseorang sangat berfokus pada Yesus, ada banyak terjadi pembaharuan padanya dari dalam keluar. Ketika kita berkomitmen melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, perubahan pun terjadi secara perlahan, namun pasti akan terjadi. Dengan berfokus pada Yesus, kita perlahan namun pasti menjadi semakin serupa dengan gambaran Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang hidup kami, supaya hidup kami hanya berfokus pada Yesus. Karena Engkaulah yang berkuasa, sehingga kami layak berfokus pada Tuhan. Terlebih Engkau Allah yang berkuasa, rela mengosongkan diri menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia menjadi tebusan bagi kami orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan pada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.